balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Pada podcast Ruang Temu Rasa kali ini, saya kehadiran seorang ibu. Beliau adalah Ibu Sisil. Ya, Beliau dari BKR Mekar Sejahtera gitu ya. Ya, Ibu Mbak. sehat? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Terima kasih Ibu udah berkenan datang ke podcast kami di podcast Ya. Ruangan Temu Rasa. Saya minta Ibu Sisil buat berbagi cerita gitu ya. Nah, BKR Mekar Sejahtera ini ada di mana sih Bu? BKR Mekar Sejahtera itu ada di Pedukuhan Ngeringinan, Kelurahan Palbapang, Kecamatan Bantul. Iya, berarti ada di Bantul ya. Iya, betul. Bantul kota ya Bu ya. Iya. Bantulnya gitu. Iya. Kalau kegiatannya atau kesibukannya teman-teman BKR Mekar Sejahtera ini apa aja Bu kegiatannya? Oke, BKR Mekar Sejahtera kegiatannya kita di setiap bulannya kita ada pertemuan setiap Selasa pertama di setiap minggunya. Kemudian di setiap kali pertemuan itu ada pembinaan dari kader dan juga dari PLKB kecamatan. Kemudian kita juga saling berbagi cerita dan sharing di antara para ibu yang masuk di dalam anggota BKR Mekar Sejahtera gitu Mbak. Ya. Jadi anggota dari BKR Mekar Sejahtera ini adalah para orang tua yang Betul. memiliki anak pada usia remaja gitu ya? Iya, betul, iya. Jadi kami berkumpul, kemudian kita bercerita tentang anak-anak kami. Kalau ini sesuai dengan yang hadir itu anggotanya itu ada 40 orang. Dan rata-rata kami punya anak remaja usia 10 sampai 24 tahun. Iya, Banyak ya anak remajanya ada 40. 40 itu para ibunya Mbak. Iya. Yang setiap kali kami bertemu, tetapi ya karena kita itu hidupnya di dusun, jadi tidak setiap kali pertemuan itu selalu hadir semuanya. Ya, tetapi paling tidak sekitar 70-80% iya, hadir. Kalau Ibu Sisil sendiri gabung dengan BKR Mekar Sejahteranya sejak kapan? Saya gabung di BKR Mekar Sejahtera itu sejak setelah pandemi. Jadi sekitar 2021-2022 Mbak. Iya. Ya, belum lama ya Bu ya? Belum, iya. Tapi masih punya anak remaja. Masih, ya. Kebetulan saya punya anak 2, usianya 21 tahun. Dan kebetulan saya dikaruniai Tuhan itu anak saya kembar. Oh, iya. Cowok apa cewek Bu? Cowok cewek. Oh, aduh, lengkap ya. Dapatnya udah langsung sepaket. Betul, gitu ya Bu? Iya. Nah, tentu punya treatment yang berbeda dong punya anak cowok cewek walaupun kembar itu tadi ya Bu ya. Ya, dan pengalaman saya selama ini itu juga setelah saya ikut masuk di BKR itu ternyata juga ada banyak ilmu baru yang saya dapat di situ, karena selama ini saya mendampingi dan merawat mereka itu ini Mbak. Saya tinggal di dusun, kemudian orang tua saya merawat saya itu modelnya masih model kuno. Jadi seringkali banyak istilahnya itu banyak ngomongnya. Nah, itulah. Saya juga kadang seperti itu, tapi terus diprotes sama anak-anak. Terus kemudian saya ikut di BKR Bina Keluarga Sejahtera itu. Akhirnya di situ ada beberapa trik untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak remaja itu biar mereka mau terbuka, mau tidak ada sekat di antara anak dan ibu, anak dan ayah gitu. Jadi kalau ngobrol itu enak gitu. Nah, akhirnya ilmu yang saya dapat di situ saya terapkan di keluarga saya
dan juga apa yang sudah saya kerjakan kalau kita pas pertemuan saya bagikan dengan ibu-ibu yang lain ya. Terus kemudian jadi seru waktu itu, ada yang anaknya sudah mulai remaja tapi perempuan, dan perempuan itu kan mendapat keistimewaan bahwa setiap bulan mereka akan mendapatkan peristiwa yang tidak teman laki-lakinya alami gitu. Ada yang bercerita, anaknya itu tanya, "Mak, gimana ini? Saya masangnya kok kebalik untuk pembalut itu, jadi kok malah lengket di kulit saya gitu." Nah, itu terus akhirnya lihat gitu, terus sama ibunya itu dibetulin, terus anaknya, "Oh, gitu ya, Mak, cara pakainya." Salah satunya begitu itu, Mbak. Jadi lucu, dan ibu yang lain yang ngomongin hal-hal seperti itu tuh yang tadinya wah orang lain nggak boleh tahu nih, ini tabu gitu kan, saru saru. Terus akhirnya dengan begitu, oh ternyata ini ya kita harus memberikannya itu dengan praktek biar mereka bisa langsung mempraktekkan dan tidak keliru gitu. Itu Mbak. Iya. Nah, putra-putrinya Ibu Sisil sendiri kan tentu dua remaja yang mengalami masa pubertas. Laki-laki dan perempuan lagi. Betul, ya. iya. Biasanya kalau kembar itu kan saling sharing ya, Bu ya. Mereka ini saling sharing nggak, Bu? Utamanya soal kesehatan reproduksinya. Iya. Anak-anak saya itu saya lihat mereka karena beda itu seringkali mereka juga ngobrol gitu. Iya, terus tetapi juga karena dari kecil itu sudah saya ajari mandiri gitu. Terus kalau adiknya lagi, karena kebetulan waktu itu yang dilahirkan, yang dikeluarkan pertama itu yang perempuan. Kalau menurut dokter itu kan yang tua malah yang perempuan, tetapi karena orang Jawa yang lahir duluan itu dianggap adiknya gitu, yang lahir belakangan yang lebih tua gitu. Dia, "Mas, opo? Saya lagi mens, tolong dong dibelikan pembalut." Gitu kan. Gitu ya. Kakaknya langsung berangkat melayani adiknya untuk membantu membelikan pembalut gitu. Nah, kalau seperti itu mereka tidak malu dan tidak tabu, Mbak. Jadi saling membantu gitu ya. Kemudian mereka juga saling sharing kalau mendapatkan tugas gitu ya. Jadi berbagi begitu. Iya. Udah sepaket sepasang gitu ya, kemana-mana pasti bareng biasanya ya si anak kembar ini. Nah, Ibu balik lagi soal kesibukan di BKR Mekar Sejahtera. Tadi kan Ibu bilang dapat informasi, edukasi dari banyak pihak gitu ya, dari PLKB. Nah, betul, itu tentang apa aja itu, Bu? Pertama kali itu kita dikenalkan dengan untuk mendampingi anak-anak yang sudah mulai perubahan dari anak-anak menginjak remaja. Itu kita diajarkan tentang kesehatan alat reproduksi. Terus kemudian juga bagaimana caranya hidup berteman dengan temannya biar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk yang sekarang banyak terjadi di luar. Misalnya ada yang menjadi gerombolan di Klite itu kan, di Jogja dan Bantul itu kan banyak terkenal itu, Mbak. Dan mereka juga kita ajari untuk sadar bahwa kalau kamu butuh teman, carilah teman yang baik, yang masih di dalam koridor kehidupan menurut agamamu itu baik, agamaku baik, dan juga bagaimana kita biar anak-anak itu tidak juga terlibat di dalam yang terjadi itu pernikahan dini, terus kemudian bebas dari narkoba. Nah, itu kita juga memperkenalkan dari pendamping kami itu juga diperkenalkan misalnya apa yang perlu diwaspadai tentang narkoba dan juga minuman keras begitu itu. Jadi kami saling sharing, dan setelah sharing tentunya kami pulang juga akan melihat kehidupan anak-anak kami, mereka perilakunya berubah tidak tahu dari keseharian yang sudah ya mungkin
apa tidak pakem-pakem amat, tetapi Iya. tidak terlalu membahayakan di kehidupan mereka Mereka selanjutnya. berikutnya. Iya, begitu Mbak. Ya. Nah, ngobrol dengan remaja ini kan tentu nggak mudah ya Bu ya. Betul. Ada nggak sih cara yang Ibu dapatkan gitu setelah mengikuti BKR Mekar Sejahtera ini? Ya, kemarin sempat dikenalkan dari Ibu Bu Emi apa Bu siapa yang dari provinsi itu, waktu saya mewakili dari BKR itu kan ditunjuk untuk maju lomba gitu kan Mbak. Nah, di situ kami ditanya, apa Ibu sudah kenal dengan 1001 cara bicara dengan remaja gitu kan. Wah, saya sangat terperangah. Apa itu? Saya bilang gitu. Nah, terus kemudian Ibu itu menjanjikan nanti suatu saat atau kalau saya sempat lagi datang ke Bantul akan saya bawakan. Ternyata impian itu tidak lama dan waktu itu diberikan oleh Mbak Nurwenda, sudah dicetakkan gitu, kita boleh belajar. Dan waktu itu saya baru mulai belajar tentang bagaimana berbicara dengan remaja dalam keluarga gitu. Nah, di situ digambarkan, dicontohkan kalau misalnya anaknya pulangnya telat. Biasanya yang terjadi selama ini kalau pulang telat sampai rumah yang namanya ibu terutama ya langsung bernyanyi. Kalau anak saya bilang, wah ibu mulai Indonesia Raya gitu. Nah, terus itu diajarkan di situ, anaknya pulang telat, terus kemudian dibiarkan karena memang sudah larut, dibiarkan istirahat dulu, baru besok paginya diajak ngobrol gitu. Nah, itu terus dari situ saya juga belajar dan saya menoleh ke belakang lagi karena saya pernah punya pengalaman yang seperti itu dengan anak laki-laki saya yang waktu itu sudah kelas 2 SMA. Tiba-tiba dia pamitnya cuman, Bu, saya ke rumah teman. Saya hanya sebentar gitu. Tapi lewat jam 12 belum pulang. Sampai jam 1 belum pulang. Akhirnya bapaknya keluar cari karena biasa nongkrong. Kebetulan keluarga kami keluarga Katolik, jadi dia nongkrong di gereja biasanya gitu. Cari bapaknya ke situ nggak ada. Kita hubungi teman-temannya, nggak ada yang tahu. Kemudian saya minta tolong adiknya, kembarannya, Nok, tolong ibu dibantu supaya kakakmu ini di mana keberadaannya gitu kan. Yang namanya orang tua kan gambarannya sudah macam-macam Mbak. Apalagi waktu itu rame-ramenya klitih gitu loh. Nah, terus setelah itu kita dapat nomor temannya, ada temannya yang menginformasikan, Ibu anaknya nginep di rumah saya gitu. Ya sudah. Akhirnya tetapi dia mungkin karena merasa dicari tidak jadi nginep. Dia pulang. Pulang sudah hampir 1:30 gitu. Bapaknya malahan yang mulai ditanya kayak polisi itu, diinterogasi. Dan akhirnya saya bilang, udah biarkan anaknya istirahat, baru besok pagi kita ngobrol gitu. Benar Mbak. Paginya dia bercerita bahwa dia mau pulang nggak enak karena melewati di samping rumah temannya itu ada seripah gitu. Nah, udah gitu terus akhirnya dia bercerita, terus sudah Bu, saya tidak akan mengulang lagi. Dan sampai hari ini dia kalau mau pergi atau mau ke rumah teman dia selalu pamitan gitu. Terus kemudian juga diajarkan di situ itu bahwa kebetulan di rumah saya juga sudah melakukan seperti itu, bahwa ada di rumah itu istilahnya reward dan punishment. Nah itu jadi setiap kali mereka naik kelas dengan rapot atau ranking yang bagus gitu, terus kita tanya maunya apa gitu, mau hadiah apa. Tetapi kalau mereka bilang, Ibu hadiah saya pengen beli sepeda. Oke, beli sepeda. Tabungannya berapa? Jadi tidak full
100% Dari orang tua. dari orang tua. Mana tabunganmu, bapak dan ibu menambahkan gitu. Atau juga sekedar kita ajak makan di luar bersama gitu Mbak. Dan itu saya sharingkan juga ke teman-teman ibu-ibu anggota BKR. Ternyata ada juga yang hanya memberikan kalau anaknya punya kesalahan ya sudah, si Indonesia Raya itu yang keluar. Tetapi begitu kita bercerita, ini loh ada buku 1001 bicara caranya seperti ini gitu, terus mereka, oh harus begitu ya Bu, berarti biar mereka nanti lebih berprestasi lagi harus dilakukan, diberikan hadiah ya. Iya gitu. Nah itu Mbak, jadi benar-benar saya mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa gabung di BKR. Iya, itu Mbak. Tentunya senang banget juga pasti mendengar cerita-cerita dari ibu-ibu yang lain ya soal remaja-remaja mereka juga kayak gitu. Iya. Ada nggak sih cerita yang ibu ingat tentang cerita lain gitu tentang remaja di kelompok BKR itu yang mungkin kalau senangnya mungkin banyak di-sharing ya. Yang susah ada nggak sih Bu? Yang susah ada. Kebetulan juga di dusun saya itu ada yang salah satu anaknya itu ini Mbak sudah hampir terjerumus ke klitih. Nah itu ibunya sangat khawatir, terus akhirnya ibunya menemukan cara, karena kalau dibiarkan seperti itu nanti pasti benar-benar terjerumus ke situ. Terus akhirnya ibu itu mempunyai tips yang bagus, anaknya diajak ngobrol, kemudian anaknya ini diberikan bimbingan, terus kamu maunya pingin belajar apa gitu. Nah akhirnya dia dileskan gitu ke salah satu kesukaannya dia, sehingga dia untuk mengurangi ketemu dengan temannya yang klitih itu kan juga modelnya, saya baru tahu bahwa modelnya rekrutmen klitih itu misalnya katanya ada yang kalau sudah bisa berani jotos temannya, kamu laki-laki sejati, yuk kamu gabung dengan saya begitu. Jadi ya yang namanya anak remaja kalau ditantang seperti itu ya pasti ayo gitu kan. Nah itu terus kemudian ada juga yang mempunyai anak perempuan yang sering keluar malam hari gitu. Nah itu juga mereka terus bagaimana caranya ini, kok anak saya susah sekali untuk diingatkan bahwa ini sudah malam dan kok masih bermain dengan temannya. Nah itu terus juga akhirnya ada yang sharing, Bu, kalau sudah sore itu mari kita ajak ngobrol dan kita tanya punya PR atau tidak, punya tugas dari sekolah atau tidak. Nah kalau gitu kita ajak ngobrol, kalau dia bilang punya PR, mari kita kerjakan bareng. Kalau nggak bisa, anaknya ada kesulitan, kita carikan di tempat mana, guru les mana yang bisa memberikan bimbingan untuk mereka gitu Mbak. Ya sebenarnya kalau dengar dari ceritanya Bu Sisil ini tadi, pentingnya komunikasi dengan anak gitu ya. Pentingnya komunikasi dengan anak, entah itu bagaimana cara menyampaikannya yang baik, karena kalau orang yang dengan metode kuno itu tadi ya Bu ya, itu udah stigmatif banget ya, selalu pokoknya ya bener gini kayak gitu, yang bener tuh harus begini, harus begitu kayak gitu. Jadi anak itu kadang tidak didengarkan opininya atau pendapatnya, sehingga dia merasa ya sudahlah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu ya. Jadi nggak apa sih nyanyian si ibu dan bapak ini tadi, akhirnya sudah diabaikan saja gitu. Nah Bu Sisil, selama ini kan kalau komunikasi dengan pasangan gimana Bu? Karena kan biasanya yang ikut anggota BKR ini rata-rata perempuan ya Bu ya? Betul ya. Nah apakah itu juga ada kesulitannya Bu? Kadang kan ibunya udah
oh iya tadi kayak jenengan bilang, oh iya saya harus mendiamkan anak saya dulu nih kayak gitu. Nah kalau bapak-bapak ini apakah punya apa ya, sudah dikomunikasikan atau malah masih jadi hambatan ini supaya kok ilmunya jadi nggak sama gitu, nggak sepaham gitu? Ya, karena kebetulan di kelompok kami itu kan rata-rata bapak-bapaknya itu pada ini ya bekerja ya. Meskipun ibu-ibunya juga bekerja, kerjaan di rumah, dan mereka juga bisa menghasilkan income gitu ya. Tetapi kalau bapak itu kan yang lazim di dusun kami itu kerja dari pagi sampai sore. Jarang yang mereka itu punya, kebetulan kalau suami saya itu kan sama seperti saya, pengacara, pengangguran banyak acara, jadi kami lebih banyak ketemu di rumah. Kemudian saya ngobrol, dan setiap kali tanya, mau kemana Bu, kok ini hari ini pergi gitu, ke Pak Dukuh, ketemuan dengan BKR, apa toh itu BKR, opo kuwi BKR gitu kan, ya bimbingan keluarga remaja, saya bilang itu. Terus lah sing disinaoni opo kan gitu ya, terus saya menjelaskan gitu. Oh terus nah kebetulan lagi itu kan ibu-ibu dari BKR di tempat saya itu kan ada yang Mbak, pengrajin, ada yang pembuat makanan, jadi punya usaha di rumah. Terus kecuali di BKR, di dusun kami itu ada kegiatan juga PKK dusun, ada juga KWT. Nah kebetulan saya dengan beberapa ibu anggota BKR itu ada yang menjadi anggota KWT, kelompok wanita tani. Jadi bapak yang jadi suami kami itu sepertinya mereka sudah memberikan izin bahwa kami para istri itu boleh berkegiatan, boleh mengikuti organisasi, tetapi tetap saja catatannya bahwa pekerjaan di rumah itu juga sudah diselesaikan, meskipun tidak harus sampai 100% gitu, tetapi bahwa nanti kalau anak-anak, misalnya kami pas pertemuan anak-anak pulang sekolah itu, kami kalau kebetulan bapaknya tidak bekerja gitu, kita bisa bekerja sama untuk menjemput anaknya. Atau juga kami juga menceritakan bahwa tidak hanya satu kegiatan yang kami ikuti gitu, tapi semua pekerjaan. Dan kebetulan kalau di keluarga saya pekerjaan itu tidak ada ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki, jadi kami berdua kerjasama dari anak-anak kami masih kecil, Mbak, gitu. Iya. Apalagi kebetulan putra putrinya cowok cewek sepaket. Betul, kembar gitu ya. Iya, jadi udah diajarkan relasi yang setara gitu ya Bu ya, antara perempuan dan laki-laki, bahwa betul, semua bisa dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki. Iya. Baik menyapu, mencuci piring, cuci baju dan sebagainya. Betul. Dan anak saya itu malah yang perempuan tidak suka masak, tapi yang laki-laki malah senang masak gitu ya. Iya. Bagus sih Bu, karena memang tidak semua keluarga punya hal yang sama untuk kemudian bisa membangun relasi setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, tadi kan udah cerita soal suka dukanya atau kegiatan-kegiatannya yang ada di BKR. Kalau ini Bu, forum remajanya sendiri, ini kan forum orang tuanya ya. Nah kalau forum remajanya sendiri itu ada nggak yang khusus membahas, atau kita sebutnya PIK-R gitu ya, di dusun Ngeringinan itu? Kalau di dusun Ngeringinan sampai hari ini belum, tetapi rencana ke depan kita juga akan bekerja sama dengan anak-anak remaja kami. Jadi akan kecuali ibunya, bahkan kita juga sebetulnya sih membuka juga untuk kalau tidak bisa ibunya boleh bapaknya, kan sama saja, karena kita juga untuk membimbing anak-anak kita gitu. Nah, tetapi selama ini anak-anak itu kan juga sudah bergabung di kegiatan Karang Taruna, ada di
di dusun itu ada itu. Kemudian juga kalau yang beragama Muslim itu juga ada di kelompok remaja Remaja masjid. masjid. Kalau yang yang Katolik itu ada juga kelompok OMK, orang muda Katolik begitu. Nah, jadi sebetulnya mereka juga sudah berorganisasi, dan mungkin kalau nanti dikenalkan dengan untuk Peak Air, untuk khusus yang kegiatan untuk anak remaja, ini pasti juga anak-anak akan segera klik di situ gitu ya Mbak. Ya harapannya nanti bisa ada BKR, ada Peak Air, sehingga nanti di dalam satu keluarga itu tidak ada lagi jenjang tentang pengetahuannya ya. Jadi betul. bisa saling mengasuh dan saling menimba ilmu di situ, sehingga bisa nanti untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif gitu ya Bu ya. gitu. Iya betul ya. Penting sih kemudian untuk pemahaman itu setara antara ibu dan bapak, kemudian anak tuh juga dapat informasi yang kurang lebih sama gitu, sehingga keluarga yang diharapkan bahagia, sejahtera itu memang bisa tercapai dari proses itu kayak gitu. Jadi memang nggak bisa sendiri. Ini kalau Ibu Sisil sendiri yang belajar tok gitu kayaknya susah untuk mencapai ke sana ya Bu ya. Jadi memang harus bareng-bareng antara putra putri dan tentunya pasangannya. Iya. Kayak gitu. Ibu Sisil, mungkin terakhir Ibu Sisil bisa kasih pesan ke penonton yang nonton podcast Ruang Temu Rasa ini, buat ibu-ibu di luar sana atau bapak-bapak di luar sana yang punya putra-putri remaja. Ya, baik. Saya sebagai anggota BKR, di kelompok BKR itu sangat banyak yang kita pelajari, sehingga Bapak dan Ibu maupun anak-anak remaja bergiatlah belajar dan juga mencari ilmu, biar nanti kita itu bisa saling menghargai, menghormati, dan hal-hal yang negatif itu bisa kita kurangi kalau kita mau belajar, paling tidak dari lingkup keluarga kita sendiri, dan juga kita mau berorganisasi. Semoga apa yang dicita-citakan kita bersama menjadi keluarga yang sejahtera itu akan terwujud. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sisil. Sama-sama Mbak. Udah mau sharing-sharing, berbagi pengalaman selama bergabung dengan BKR Mekar Sejahtera. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sisil bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton podcast Ruang Temu Rasa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman kasih like, komen, dan share video ini ke keluarga dan sanak-sanak family kalian. Teman-teman juga bisa kasih komentar untuk memberikan masukan tentang tema-tema yang akan dibahas oleh saya dan teman-teman di podcast Ruang Temu Rasa di podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.